Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Kartini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Reno sakit. Oh, Reno sakit. Kemudian ada lagi? Ada, Bu. Nuril sakit. Nuril juga sakit. Oh, berarti hari ini yang tidak masuk ada 2 ya. Kita doakan semoga Reno dan Nuril cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Ya. Kemudian sebelum kita mulai, silakan dicek dulu, dirapikan meja kursinya ya. Mungkin ada sampah. Silakan. Sudah bersih semua? Kalau sudah, silakan buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Ya, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa buku paketnya ya. Buku paketnya disiapkan. Buku paketnya disiapkan. Kalau sudah dibuka nanti deret geometri ya. Yesus. Deret geometri. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Untuk materi hari ini adalah deret geometri. Untuk materi yang kemarin yang sudah kita pelajari tentang apa? Barisan geometri. Nah, sekarang tujuan pembelajaran untuk hari ini silahkan dibaca ya, Yuyun. Yang lainnya memperhatikan. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran deret geometri ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik serta dapat menemukan suku N, suku pertama, Jumlah N suku pertama suatu deret geometrik dengan menggunakan rumus secara tepat dan teliti, menemukan solusi masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan tepat dan teliti. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah 2 ya. Yang pertama menemukan jumlah N suku pertama suatu deret. Kemudian yang kedua menemukan solusi masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan tepat dan teliti. Sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Kemudian selanjutnya ini adalah materi prasyarat untuk deret geometri. Artinya sebelum kalian mempelajari deret geometri, maka materi ini kalian harus tahu terlebih dahulu. Ya. Yang pertama ini adalah barisan geometri. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Silakan. Ya, tapi ini apa? Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan yang besarnya tetap atau rasio. Oh iya, terima kasih. Yang lainnya sudah jelas itu? Coba diulangi untuk Eka, apa barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan
Simbol untuk rasio F. R ke C. Cara memperoleh rasio Yuyun, diperoleh dari mana R-nya? R sama dengan R sama dengan apa kali ini? dibagi BR pangkat Ya, atau dengan kata lain, suku ke N dibagi suku sebelumnya. Kalau kita ambil suku ketiga, berarti dibagi dengan suku kedua. Itu cara mencari apa? Rasio. Untuk mencari prasyarat yang kedua adalah deret. Ya. Siapa yang tahu deret? Ya, Reni? deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu bilangan satu barisan. Ya. Silakan diulang lagi. Ayo Adrian. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Oke. Jadi deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Jadi misalkan S N itu kan jumlah atau deret. Jadi nanti dijumlahkan dari suku pertama ditambah suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N. Ibu tanya lagi ya, apa manfaat dari deret geometri? Siapa yang tahu? F. Ya, Adrian. Peluluan zat radiasi, perhitungan majemuk, pertumbuhan penduduk, pembelahan materi. Pembelahan materi. Jadi untuk materi deret geometri ini dapat kita aplikasikan pada yang pertama peluluan zat radioaktif, yang kedua perhitungan bunga majemuk, rente dan anuitas, ini masalah perbankan ya. Kemudian yang ketiga pertumbuhan penduduk dan yang keempat adalah pembelahan materi. Ini adalah manfaat materi deret geometri. Dari manfaat materi deret geometri ini, Ibu ambil contoh yang ini ya. Masalah konseptualnya adalah pertumbuhan penduduk. Jadi salah satu tadi kan deret geometri bisa diartikan di perhitungan atau pertumbuhan penduduk. Ini adalah dasar penduduk. Untuk pertemuan yang kemarin, Ibu sudah menyuruh kalian mempelajari masalah deret geometri ya. Jadi kalian pasti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan deret geometri. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan deret geometri? Saya Bu. Ya, Yuyun, silakan. Deret geometri adalah jumlah urut suku-suku dari barisan geometri. Betul. Jadi, silakan diulang. Deret geometri adalah jumlah berurut suku-suku dari barisan geometri. Jadi penjumlahan suku-suku yang berurutan dari suatu barisan geometri. Untuk simbol deret nanti SN ya. SN di sini. Ini SN ini merupakan simbol dari deret, yaitu jumlah N suku pertama deret geometri. Ini SN. Untuk deret geometri ini nanti dibagi dua ya. Jika rasio R kurang dari 1, maka SN-nya dirumuskan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Kemudian yang kedua, jika rasio lebih dari 1, maka SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh soal dari deret geometri. Diperhatikan semuanya ya. Diketahui deret geometrinya 4 ditambah 12 ditambah 36 dan seterusnya. Tentukan jumlah 7 suku pertama. Berarti yang dinamakan S
7. Dari soal ini kita ketahui bahwa suku pertama ada 4, ya. Kemudian suku kedua adalah 12. Sehingga kita bisa mencari R-nya atau rasio. Kita peroleh dengan membagi suku kedua dan suku pertama. Suku keduanya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti 3 adalah lebih dari 1. Sehingga kita gunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi N-1. Kalau sudah ini dimasukkan hanya 4, R-nya 3 ditambahkan 7 dikurangi 1 kemudian dibagi 3-1. Ini hasil akhirnya ya. 4.372. Sudah jelas semuanya? Nah, jadi ini sebagai modal untuk kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Ini nanti saya bagi kelompoknya antara anggotanya 3 sampai 4. Jadi ada 4 kelompok ya. Jadi di dalam diskusi nanti tolong semuanya harus bekerja. Okay? Jangan sampai tidak ada yang tidak mau ambil bagian. Karena dalam diskusi kelompok nanti ada penilaiannya. Okay? Setelah penilaian dari diskusi kelompok, setelah diskusi kelompok ada penilaian mandiri. Ya, jadi ada penilaian diskusi dan ada penilaian mandiri. Untuk penilaian mandiri nanti kalian menyelesaikan beberapa soal yang kalian selesaikan sendiri-sendiri. Tujuannya untuk apa? Penilaian mandiri itu tujuannya seberapa jauh kalian menangkap atau memahami materi yang saya ajarkan pada hari ini. Jelas ya? Kalau sudah jelas, ini nanti kita bagi kelompoknya. Untuk kegiatan diskusi kelompok hari ini, saya bagi 3 kelompok, ya. Masing-masing ada yang 4, ada yang 3 anak dalam 1 kelompok. Tolong diperhatikan pembagiannya. Kelompok 1 yang pertama Reni, Torek, Aan, dan Dendi. Kelompok kedua adalah Kartini, Hafid, dan Wisma. Kelompok ketiga Yuyun, Andre, Andrial, dan Eka. Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Berdiri, silakan. Untuk diskusi kelompok hari ini, kalian menyelesaikan LKPD ya, yang saya bagikan nanti per kelompok. Tolong semuanya urun ya, maksudnya semuanya juga ikut menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Oke. Untuk kelompok 1 Reni, Torek, Aan ya. Ini. Kemudian kelompok 2 Kartini, kelompok 3 Yuyun. Jadi mulai sekarang kalian kerjakan, saya kasih waktu 30 menit ya. Jadi waktunya 30 menit. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Silakan dimulai ya dari sekarang. Iya, betul. Ayo guys, Pak. Iki betul ini. Iya, dengan aku
Ketahui apa saja dari soal. Jadi kegiatan yang pertama dibaca, kemudian apa saja yang diketahui ditulis. Biasakan untuk diketahui. Tuh. Dari soal yang diketahui apa saja. Berarti 3 kali 4. Tulis 3 kali 4. Di sini sama dengan 3 kali 4. Tulis 3 kali 4. Lanjut yang di sini. 2 pangkat 3 berapa? Sarul. 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali berapa? 8. Jumlahnya berapa? 3 kali 8. Ya, berapa? 24. Sekarang suku kelima rumusnya berapa rumusnya? R pangkat 4. Hanya tadi R-nya 2 pangkat 4. Ketemu berapa? 2 pangkat 4 berapa? Bisma? 2 pangkat 4 berapa? 6. Ya, dicari suku kelimanya, ayo. 3 kali 16 berapa? Berarti 3 kali 32 kan 96. 3 kali 32. 32. 3 kali 32 kan 96. Duanya ini ngesor. 3 kali 32. Ini untuk mencari panjang tali semula berarti kita jumlahkan ini semuanya. Jadi suku pertama tadi ketemu 3, terus ditambah suku kedua, hasilnya berapa di sini? Nah, tulis seperti itu. Jadi deret itu kan menjumlahkan suku-suku. Suku ketiga diperoleh berapa tadi? Suku ketiga. Terus suku keempat ketemu berapa? Suku keempat, ayo suku keempat berapa tadi? 24. Terus suku kelima ketemu 48. Terus suku keenam, selanjutnya dijumlah. Ini berapa semuanya? Ayo coba. Boleh mau? 3 ditambah 6 kilo berapa Trial? 9 ditambah 12 21. Kemudian 48. Ayo 5 tambah 8. 5 tambah 8. 13. Terus 96. Nah, 189. Dengan angka yang sama seperti kegiatan 1, silahkan dikerjakan yang kedua. Caranya sama. Ini dibaca
biasa ini, A-nya 3, R-nya ini 45. Vektorannya sama seperti ini pengerjaan. Jadi ini suku kedua rumusnya apa? Ayo di nomor 2. Nomor 2. Beri apa saja yang diberikan dari angka di atas. Yang kedua kali dibagi 6. Suku pertama ya, ini suku ke-6 95 ya. Terus kemudian yang kedua. Yang kedua disuruh apa? Mencari artinya ketemu 2. Nah, selanjutnya nomor 3 ini. Setelah menguasai nilai dapat digunakan untuk mencari panjang kali sempurna. Ini yang nomor 3. Rumusnya apa? U1 sama dengan A. Oke, U1 sama dengan A sama dengan piro? Kali ini. Ya, suku kedua rumusnya apa? A kali R. 2 A kali R sama dengan ada tadi berapa? 3 kali 2 sama dengan. Selanjutnya U3 berarti rumusnya apa U3? A kali R pangkat berapa? Mn 1 3 kurang 1 2. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, untuk kelompok 1 silakan hasil diskusinya ditulis ke depan. Ini alatnya. Yang lain memperhatikan. Bu. Dimasukkan sini ya. 3 ditambah 6 ditambah 12 terus 5 berapa? Bukannya berapa? Tadi 1 menjumlahkan. Oh, 1 8 9.
kesimpulannya untuk hasil diskusi dari kelompok 1 ini ya, berdasarkan permasalahan pada nomor 1 diketahui N-nya 6, A-nya 3, U-nya 96. Kemudian yang kedua itu kan ditanyakan rasio ya. Rasio ini dari A dan U 4 U6 ya. Ini diperoleh rasionya 2 sehingga panjang tali semula diperoleh 189. Mungkin ada tanggapan lain dari kelompok 2 dan 3? Saya Bu, Ya, silakan Kak ini. berdasarkan hasil tersebut maka kita bisa menggunakan rumus SN. Iya. Biasanya apa? Rasionya tadi ketemu berapa di sini Kak ini? 2. Berarti 2 itu lebih dari 1. Sehingga diperoleh SN sama dengan rumusnya apa dibacakan Kak ini? A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ya. Untuk lebih jelasnya Kak ini di depan ya. Silakan. Oh, ini. Nah, silakan dibaca ini, baca dulu, biar jelas. Semuanya. S6 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1. 3 sama dengan 3 kali 64 min 1 per 1 sama dengan 3 kali 63 sama dengan 189. Terima kasih untuk Pak ini perwakilan dari kelompok 2. Jadi untuk permasalahan nomor 1 ya, untuk yang dikerjakan kelompok 1 itu secara manual ya. Jadi ketemu panjang tali semula adalah 189. Kemudian untuk kelompok 2 ini ditambah dengan rumus SN ya, biar cepat diperoleh 189. Jadi kesimpulannya ini dengan cara manual dan dengan cara rumus SN hasilnya sama. Jadi seperti itu. Jelas semua ya? Berikutnya nanti untuk kegiatan yang kedua. Selanjutnya kita bahas permasalahan nomor 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Jadi ini permasalahan yang nomor 2 dari diskusi kelompok 2. Silakan dulu untuk kali ini. Berdasarkan hasil presentasi kelompok 2, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Oh iya, silakan untuk kelompok 3. Seperti halnya nomor 1, untuk nomor 2 bisa dicari dengan menggunakan rumus N2. Iya, jadi untuk yang dikerjakan kali ini ya, kelompok 2 ini berdasarkan apa? Manual ya, dari satu persatu. Kemudian kita dapat menggunakan rumus deret, rumus SN ya. Silakan untuk perwakilan kelompok 3 ke depan. Untuk nomor 2 ini untuk nomor 2 ini berarti rasionya berapa di sini? R-nya diketahui berapa? Berapa ini? R-nya ayo 4 per 5. Ya, jadi dengan rumus
hasil akhirnya sama ya, dicari dengan manual maupun dicari dengan rumus SN, hasilnya sama. Nah, berdasarkan dua permasalahan ya, nomor 1 dan 2, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencari jumlah n suku pertama deret geometri itu rumusnya ada 2. Yang pertama, jika rasio lebih dari 1, R lebih dari 1, Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Dan yang kedua, R kurang dari 1, Sn sama dengan A kali 1 R pangkat N dibagi 1 min N. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah? Kalau sudah jelas, terima kasih ya untuk kegiatan diskusinya. Seperti hal yang sudah saya beritahukan tadi ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini penilaiannya ada 2 ya. Yang pertama penilaian diskusi kelompok itu, kemudian yang kedua adalah penilaian mandiri. Jadi setelah ini kalian menyelesaikan tugas mandiri. Jelas ya? Mohon perhatiannya ya, untuk selanjutnya kita adakan kuis untuk pengambilan nilai mandiri ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Mohon perhatiannya ya, untuk kuis ini nanti kalian harus menyelesaikan 5 soal dalam waktu 30 menit. Mohon buku, paket, dan alat dan buku tulis silahkan disimpan di lantai dulu. Yang di meja cuma poin. Artinya ini saya bagikan, jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Untuk nomor boleh diacak ya, maksud saya tidak harus nomor 1. Misalkan kamu misalnya nomor 2 dulu, ditulis nomor 2 ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan ya satu persatu. Agar kalian lebih jelas lagi ya dalam mendalami materi deret geometri, kalian bisa melihat video pada link berikut ini ya. Jadi di sini diterangkan masalah deret geometri. Silakan ditulis. Jadi nanti di rumah silakan kalian buka ini. Silakan dicatat ya. Selesai? Untuk kegiatan pagi hari ini sudah selesai ya anak. Untuk kegiatan pertemuan berikutnya kalian materinya adalah deret geometri tak hingga ya. Jadi untuk materi selanjutnya silakan nanti dicari di buku paket sudah ada, kalau mungkin kalian dicari di internet ya. Jadi kalian harus paham apa untuk deret geometri itu digunakan pada aplikasi peluruan radioaktif, perhitungan bunga rente anuitas, ya, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan bakteri ataupun amoeba. Jadi itu salah satu manfaat dari deret geometri. Untuk pertemuan berikutnya deret geometri tak hingga ya.
Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri ya, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian ya, selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan ya, pakai masker dan jaga jarak. Sekarang sudah bulan November ya, sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan akhir semester ganjil. Jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan doa ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Kali ini ya, silakan. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kegiatan hari ini kita beri Allah untuk semuanya ya.